Pernah kebayang nggak kalau satu-satunya jalan buat keluar dari kemiskinan adalah menikah sama makhluk yang bukan manusia? Cewek ini cuma pengen bantu keluarganya keluar dari utang, tapi yang dia lakuin justru bikin hidupnya hancur. Pelan-pelan, tiap malam dia tidur bareng sosok yang nggak kelihatan, dikasih kekayaan yang nggak masuk akal, tapi dibayar pakai tumbal. Cerita ini bukan sekadar fiksi, diangkat dari kisah nyata yang diyakini beneran terjadi di salah satu daerah di Indonesia. Ritual pesugihan, pernikahan gaib, sampai tumbal keluarga sendiri. Semua dikemas dengan cerita yang bisa bikin lo mikir dua kali soal instan jadi kaya. Nggak semua rezeki datang dari arah yang bersih, dan nggak semua pernikahan itu berujung bahagia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan cerita-cerita horor paling serem dari urban legend Indonesia lainnya. Aktifin lonceng juga biar tiap malam Jumat ada cerita baru yang bikin lo susah tidur. Gue inget banget, waktu itu sekitar 6 bulan yang lalu, suasana desa masih kayak biasa. Sepi, tenang, gak ada kejadian aneh yang bikin geger. Warga juga sibuk dengan aktivitas masing-masing. Entah itu bertani, jualan di pasar, atau ngurus rumah. Tapi semua mulai berubah sejak ada satu nama yang terus jadi bahan obrolan di warung kopi, di musala, bahkan pas ibu-ibu lagi arisan. Namanya Dina. Dina itu dulunya anak biasa, gak terlalu menonjol juga. Orang tuanya udah lama meninggal. Katanya kecelakaan pas naik motor ke kota. Sejak saat itu, Dina tinggal sendiri di rumah kecil peninggalan orang tuanya di ujung kampung. Ada saudara, nggak punya banyak teman juga, tapi anaknya sopan dan jarang neko-neko. Kalau ada yang nyapa, dia senyum. Tapi ya udah, selebihnya diem dan pendiam. Dulu kerjaannya cuma bantu-bantu tetangga. Kadang bantu jualan atau ikut panen kalau musimnya pas. Nggak kelihatan ambisius juga. Tapi semua itu berubah cepat banget. Tiba-tiba, dalam waktu 3 bulan, Dina punya rumah mewah berdiri di tempat rumah lamanya. Nggak tanggung-tanggung, rumahnya 2 lantai, cat putih bersih, jendela besar, dan ada pagar besi otomatis. Di depannya terparkir mobil SUV warna hitam yang selalu mengkilat. Padahal, terakhir gue lihat Dina, dia masih naik sepeda pinjaman tetangga. Buit keworeng warga kampung, termasuk gue, jelas pada bingung. Dari mana Dina dapat uang segitu banyaknya? Apa dia ikut undian? Tapi kan nggak pernah ada yang lihat dia main kuis atau apalah. Ada juga yang bilang dia menangin investasi online. Tapi ya masa ia bisa langsung kaya segitu? Bahkan kalaupun menang judi online, secepat itu ke hasilnya? Belum selesai kita mencerna keanehan rumah mewahnya. Dina juga buka usaha online. Katanya jualan skincare, baju-baju kekinian, sampai perabot rumah. Anehnya, usahanya langsung meledak. Gak cuma 1, tapi langsung 3 toko online sekaligus. Dan semuanya ramai banget, orderan numpuk tiap hari, bahkan katanya dia udah punya admin sendiri yang bantu urus pesanan. Kalau lo pikir itu udah cukup bikin heboh, tunggu dulu. Dina juga mulai dikenal di media sosial. Instagramnya yang dulu sepi, tiba-tiba punya ribuan followers. Tiap dia upload foto pasti ramai like dan komen. Dan fotonya nggak main-main bro. Semua foto udah ala-ala selebgram, outfit mahal, makeup flawless, background Naya selalu di tempat yang estetik. Gue pernah ngintip story-nya. Dia sempat staycation di Hotel Bintang 5 di Malang. Padahal sebulan sebelumnya masih numpang mandi di rumah Bu Rini. Tetangga depan, warga mulai pada ngomongin. Ada yang kagum, ada yang sirik, dan ada juga yang curiga. Tapi kebanyakan diem aja. Cuma jadi bisik-bisik. Nggak berani langsung ngomong ke Dina karena, ya, siapa juga yang mau cari masalah sama orang yang tiba-tiba sukses kayak gitu. Tapi di balik semua pujian, ada satu hal yang mulai terasa janggal. Setiap malam Jumat Kliwon, Dina selalu nggak kelihatan. Rumahnya sepi, lampu depan mati, dan nggak ada aktivitas sama sekali. Awalnya gue pikir itu cuma kebetulan. Tapi setelah 3 kali Jumat Kliwon, dan Dina selalu hilang dari radar, orang-orang mulai bertanya-tanya. Ada yang bilang dia keluar kota, ada yang bilang dia ikut kajian malam, tapi semuanya nggak ada yang jelas. Bahkan si Bu Rini yang rumahnya persis di depan juga heran. Biasanya lampu ruang tamu Dina nyala terus sampai jam 1 malam. Tapi kalau Jumat Kliwon, mati semua. Gelap total. Katanya sambil bisik-bisik ke gue waktu di warung. Gue juga mulai kepikiran aneh-aneh. Masa sih orang bisa berubah hidupnya drastis banget dalam waktu 3 bulan tanpa sebab yang jelas? Gue tahu yang namanya rezeki bisa datang dari mana aja. Tapi biasanya ada proses, ada perjalanan, ada kerja keras. Ini tuh kayak lompat langsung dari 0 ke 100. Nggak cuma itu. Beberapa anak kecil di kampung juga sempat cerita hal-hal aneh. Katanya pernah lihat sosok tinggi besar berdiri di belakang pagar rumah Dina pas malam-malam. Tapi waktu dilihat 2 kali,
sosok itu hilang. Ada juga yang bilang mereka dengar suara gamelan dari dalam rumah Dina padahal nggak ada acara apa-apa. Dan yang paling bikin merinding, seorang ibu pernah lihat bayangan putih berdiri di lantai 2, ngeliatin keluar jendela pas tengah malam. Cerita-cerita itu makin hari makin banyak. Tapi anehnya, Dina tetap kelihatan biasa aja. Kalau ketemu di jalan dia senyum, sopan, ramah. Nggak ada tanda-tanda kayak orang yang nyimpen rahasia besar. Tapi justru itu yang bikin makin ngeri. Soalnya kalau semuanya kelihatan biasa, tapi kenyataannya nggak biasa, berarti ada sesuatu yang benar-benar nggak kelihatan. Waktu itu gue sempet nekat nanya ke dia langsung. Nggak frontal sih, cuman basa-basi pura-pura pengen belajar jualan online. Gue datengin rumahnya siang hari. Pas gue sampai, pagar rumah kebuka sedikit, gue pencet belnya. Suara belnya kayak suara lonceng logam tua, bukan bel biasa. Terus Dina pakai dress putih, rambut digerai, senyumannya ramah banget. Tapi entah kenapa, bulu kuduk gue berdiri pas dia natap gue. Matanya tajam, tapi nggak kosong. Lebih ke dalam, kayak orang yang nyimpen banyak rahasia. Gue ngobrol bentar, basa-basi soal bisnis. Dina jawab semua pertanyaan dengan santai. Tapi setiap kali gue mulai tanya soal awal mula dia sukses, dia selalu belokin topik. Kayak misalnya gue tanya, "Kak, awalnya kok bisa meledak gitu bisnisnya? Ada tips buat pemula?" Dia jawabnya, itu rezeki mas, nggak semua bisa dijelasin. Pike lo. Habis itu dia langsung nawarin minum dan ganti topik bahas skincare. Setelah ngobrol sekitar 15 menit, tapi sebelum gue bener-bener keluar dari halaman rumah, gue sempet nengok ke lantai 2. Di balik tirai putih yang setengah ketutup, gue lihat ada sosok kayak orang berdiri, tapi nggak jelas. Gue mikir itu mungkin cermin atau patung, tapi pas gue ngedip dan lihat lagi, udah nggak ada opo-opa di situ. Malam harinya, gue nggak bisa tidur. Bayangan rumah Dina, tatapan matanya, dan sosok di balik jendela itu masih kebayang-bayang. Gue akhirnya coba cari info lewat internet. Siapa tahu ada cerita yang mirip. Dan entah kenapa, dari sekian banyak cerita horor di forum-forum, gue nemu satu yang bikin gue merinding. Ada cerita lama dari daerah sekitar gunung tempat Dina katanya sering ke sana. Ceritanya tentang seorang perempuan yang nikah sama jin pesugihan demi hidup mewah. Jin itu katanya punya kerajaan gaib di gunung dan bisa kasih semua yang manusia minta, asal nurut. Syaratnya, harus menikah secara gaib, gak boleh ingkar, dan setiap Jumat Kliwon harus ngelakuin kunjungan. Gue langsung kepikiran satu hal. Jangan-jangan Dina... Sejak kejadian waktu gue berkunjung ke rumah Dina, pikiran gue nggak tenang. Sosok di balik tirai lantai 2 itu masih terus kepikiran. Tapi yang paling bikin gue penasaran adalah semua perubahan hidup Dina yang nggak masuk akal. Nggak cuma soal duit dan rumah mewahnya, tapi juga soal cerita aneh yang mulai beredar. Terutama dari satu satania, orang yang bisa dibilang paling dekat sama Dina. Rika. Rika itu teman Dina dari kecil. Mereka sekolah bareng, main bareng, bahkan dulu kalau Dina ngilang, Rika yang paling sering tahu kemana dia pergi. Tapi belakangan, gue perhatiin, Rika juga jadi lebih pendiam. Biasanya dia suka nimbrung kalau ada ibu-ibu ngerumpi, sekarang lebih sering ngelamun sendirian di warung kopi. Suatu sore, pas gue lagi ngopi sendirian, Rika duduk di meja sebelah. Gue sapa pelan, dia cuma ngangguk. Matanya sayu, kayak abis kurang tidur beberapa hari. Karena penasaran, gue pancing ngobrol. Gue mulai dari hal ringan soal cuaca, soal harga, KB di pasar, sampai akhirnya gue beraniin diri nanya soal Dina. Gue bilang, "Rik, kamu masih sering ketemu Dina nggak?" Dia diam sebentar, terus jawab pelan, "Kadang, tapi sekarang udah nggak kayak dulu." Gue tanya, "Kenapa?" Dia cuma geleng kepala, terus matanya mulai berkaca-kaca. "Aku nggak tahu harus percaya atau enggak," katanya. "Tapi, kayaknya Dina udah bukan Dina yang dulu." Gue diem, nunggu dia lanjutin cerita. Dan akhirnya, pelan-pelan dia mulai buka suara. Katanya, beberapa bulan lalu, sebelum Dina punya semua kekayaan itu, mereka sempat ngobrol intens di rumah Rika. Dina cerita bahwa dia udah menikah. Waktu itu Rika langsung kaget. Soalnya nggak ada kabar apa-apa sebelumnya. Dan nggak ada satupun warga yang lihat ada resepsi atau tanda-tanda Dina bakal nikah. Lebih anehnya lagi, Dina bilang dia menikahnya bukan secara biasa. Dina cuma bilang kalau suaminya bukan orang biasa. Waktu Rika tanya siapa, Dina jawab sambil setengah bercanda, "Yang penting bukan manusia kampung sini." Tapi Rika nggak ketawa. Nada Dina waktu ngomongin itu datar, matanya lurus ke arah jendela, dan senyumnya aneh. Kayak bukan senyum seneng, tapi lebih ke senyum nahan rahasia. Hari-hari berikutnya, Dina makin sibuk. Rika mulai jarang ketemu. Tapi, suatu malam,
Pas Rika lagi beresin kamar, dia nemuin satu benda di bawah kasur undangan. Undangan itu nggak seperti undangan biasa. Bahannya bukan kertas, tapi semacam kain halus yang permukaannya lembut banget dan wangi. Warnanya abu gelap dan ada tulisan aneh di tengahnya. Tulisan itu bukan huruf Latin, bukan juga aksara Jawa. Bentuknya melengkung-lengkung, kayak ukiran tapi hidup. Setiap Rika lihat lebih dekat, tulisannya kayak bergerak sendiri. Rika sempet mikir itu cuma halusinasi. Tapi pas dia coba foto pakai HP, hasilnya buram. Bukan buram biasa, tapi kayak keblur sendiri. Kayak ada kabut nutupin gambar. Rika panik. Dia langsung tanya ke Dina besoknya. Tapi Dina cuma senyum dan bilang, itu undangan pribadi, nggak semua orang bisa baca. Harus dapat izin dulu. Rika makin bingung. Izin dari siapa? Dari suami Nia. Waktu Rika tanya langsung, Dina cuma jawab singkat. Dari dia, kamu belum diizinkan. Setelah itu, Dina malah balik nanya, kamu penasaran ya? Rika angguk pelan. Dina lalu bilang, kalau kamu mau tahu, kamu harus siap lihat yang sebenarnya. Tapi entah kenapa, Rika nggak berani jawab apa-apa. Suasana mendadak dingin, dan udara di sekitar mereka kayak mengendap berat. Sejak kejadian itu, Rika ngerasa kayak dia diawasi. Malam-malam, dia sering dengar langkah kaki di depan jendela kamarnya. Padahal rumahnya nggak deket jalan, dan jendelanya di lantai 2. Kadang juga dia ngerasa ada yang bisik-bisik pas dia lagi tidur. Suaranya nggak jelas, tapi selalu nyebut satu kata yang sama. Datang. Rika akhirnya nyoba cerita ke ibunya. Tapi, ibunya malah nyuruh dia banyakin ibadah, dan jangan terlalu mikirin yang aneh-aneh. Tapi gangguan itu nggak berhenti. Bahkan suatu malam, dia sempat mimpi aneh. Dalam mimpi itu, dia lagi jalan di hutan. Udara dingin, dan langit gelap. Tiba-tiba, dia nemu satu pondok kecil di tengah hutan. Di dalamnya, ada seorang lelaki tinggi, wajahnya tampan tapi pucat, matanya merah, duduk di kursi kayu ukir. Di sebelahnya berdiri Dina, pakai gaun putih panjang, rambutnya tergerai, tapi matanya kosong. Rika bilang, waktu itu si lelaki menatap dia dan bilang, kamu udah lihat, tapi belum siap. Habis itu semuanya gelap, dan dia langsung kebangun. Dengan napas terengah-engah, badannya basah keringat, dan di lengannya ada bekas goresan tipis yang gak dia tahu asalnya dari mana. Setelah itu, Rika mutusin buat jaga jarak sama Dina. Dia nggak berani lagi deket-deket. Tapi anehnya, tiap kali Dina ketemu dia, Dina tetap ramah, tetap sopan, bahkan sempat ngasih hadiah tas mahal. Tapi Rika nolak. Dia takut kalau ngambil sesuatu dari Dina. Dia ikut terikat sesuatu yang nggak bisa dijelasin. Beberapa minggu setelah cerita itu, gue sempat coba mastiin sendiri. Gue tanya ke beberapa tetangga, dan semuanya jawab hal yang sama. Nggak ada yang pernah lihat suaminya Dina. Bahkan pas lebaran, Dina datang sendirian. Gak pernah ada laki-laki yang nemenin dia. Gak ada yang tahu siapa nama suaminya, dari mana, asalnya, atau kerja apa. Semua kosong. Yang lebih aneh, waktu gue coba tanya ke ketua RT soal dokumen pernikahan Dina, dia jawab dengan raut bingung. Setahu saya, Dina belum pernah ngurus surat nikah ke balai desa, katanya. Gak ada catatan apa-apa, tapi katanya dia udah nikah ya. Gue cuma bisa angguk pelan. Dari situ, semua teka-teki mulai jelas kalau dia nikah. Tapi nggak ada catatan resmi. Berarti itu pernikahan yang nggak biasa. Dan satu hal lagi yang bikin semua ini makin nggak masuk akal. Waktu gue ngobrol sama Mbak Sastro, orang tua paling sepuh di kampung yang katanya paham soal hal-hal gaib, dia cuma bilang begini, kalau perempuan menikah tanpa wali dan tanpa saksi, tapi hidupnya jadi mewah dalam sekejap, coba pikir sendiri, dia menikah sama siapa? Dari situ, gue makin yakin sesuatu yang besar dan gelap sedang terjadi. Dan Dina mungkin udah terikat sama sesuatu yang gak bisa dilihat dengan mata biasa. Dina duduk diam di atas dipan kayu tua di ruang belakang rumahnya. Malam itu, langit mendung tapi angin sama sekali gak bergerak. Udara seperti menggantung, dan dari balik jendela, suara jangkrik yang biasanya jadi latar tenang di malam hari, tiba-tiba sunyi. Hening, Dina menunduk. Di tangannya ada sebuah cermin bundar kecil, tapi bukan buat ngaca. Cermin itu selalu dia bawa sejak malam itu. Sejak malam hidupnya berubah total. Semuanya bermula dari rasa putus asa. Waktu itu, sekitar 8 bulan lalu, hidupnya benar-benar mentok. Warisan orang tuanya habis, kerja serabutan cuma cukup buat makan sehari-hari, dan utang dari bank keliling mulai numpuk. Orang-orang di desa mulai berbisik Dina anak yatim yang gak bakal kemana-mana. Dina gak ngomong apa-apa, tapi hatinya ngilu. Di dalam diamnya,
Ada dendam yang pelan-pelan tumbuh. Dia nggak pengen jadi kasihanin terus. Dia pengen dianggap, pengen punya sesuatu yang bisa bikin orang mandang dia beda waktu itu. Ada satu orang yang datang ke hidup Dina dan jadi awal dari semua ini. Namanya Mbok Lirah. Nggak banyak yang tahu dia tinggal di mana. Tapi tiap malam tertentu, dia sering keliling pasar malam bawa keranjang anyaman isi bunga dan dupa. Mukanya keriput, rambutnya panjang dikepang, dan matanya kayak orang yang udah lihat terlalu banyak hal. Dina pertama kali ketemu dia di belakang pasar. Mbok Lirah mendekat sambil bilang pelan, "Kamu punya niat, tapi belum punya pintu." Saya tahu pintunya. Dina nggak langsung percaya, tapi setelah malam itu, hidupnya seperti terus dituntun. Ada hal-hal kecil yang bikin dia ketemu Mbok Lirah lagi. Kadang di tepi jalan, kadang tiba-tiba nongol di depan rumah waktu Dina lagi nyapu. Dan setiap kali muncul, Mbok Lirah cuma bilang hal yang sama. Kalau kamu siap, datanglah ke kaki Gunung Pawitra. Nanti pintunya kebuka. Gunung Pawitra bukan tempat asing. Letaknya nggak jauh dari desa. Tapi masyarakat percaya hutan di sekitarnya angker. Mereka menyebut hutan itu dengan nama Alas Petek. Dulu banyak cerita soal orang hilang di sana. Suara-suara tanpa wujud dan cahaya merah yang suka nyala di tengah. Celep melam, tapi nggak ada yang pernah bisa buktiin secara pasti. Sampai akhirnya Dina mutusin buat datang. Dia nggak cerita ke siapa-siapa, cuma ninggalin rumah pas tengah malam, jalan kaki sampai ujung desa, dan terus masuk ke arah utara. Udrot makin dingin, tapi Dina nggak gemeter. Entah kenapa, kakinya terus jalan, matanya fokus, dan hatinya nggak ragu. Kayak ada sesuatu yang manggil. Dia sampai di pinggir alas itu sekitar pukul 2 dini hari. Kabut turun tebal banget, tapi entah dari mana datangnya, ada jalan setapak yang seolah bercahaya samar. Dina masuk ke situ, dan tiap langkah kaki yang diambil suara alam di sekitarnya makin sunyi. Gak ada jangkrik, gak ada daun gugur, cuma detak jantung dan napasnya sendiri yang terdengar. Setelah jalan sekitar 15 menit, Dina sampai di satu tempat terbuka. Di tengah hutan itu ada semacam panggung kayu bundar dengan 4 tiang tinggi menjulang dan atap dari ijuk hitam. Di sekelilingnya ada patung-patung batu kecil berbentuk manusia duduk bersila, tapi tanpa mata. Dupa menyala dan udaranya wangi, tapi juga menyengat. Di tengah panggung berdiri seorang lelaki, tinggi, kulitnya pucat, rambut panjangnya diikat ke belakang, dan pakaiannya serba hitam. Wajahnya gak bisa dibilang jelek, justru tampan banget, tapi bukan tampan manusia, lebih ke tampan yang bikin takut. Matanya merah menyala, tapi ekspresinya datar. Dia menatap Dina seperti dia udah tahu siapa yang datang, seperti udah nunggu lama. "Kamu datang," katanya. Suaranya berat, tapi dalam dan tenang. Dina cuma bisa angguk. Dia nggak tahu harus bilang apa. Lelaki itu melangkah pelan ke arah Dina, dan setiap langkahnya nggak menimbulkan suara apapun. Dia nggak benar-benar menyentuh tanah. "Kamu pengen berubah nasib," ucapnya lagi. Dina masih diam. Lelaki itu kemudian mengangkat tangan, dan dari tanah di bawah kaki Dina muncul cahaya merah yang membentuk lingkaran besar dengan simbol aneh. Dina berdiri di tengahnya. Simbol-simbol itu seperti nempel di udara, bergerak perlahan, dan makin terang. "Kalau kamu mau, aku bisa kasih. Tapi kamu harus jadi istriku." Istri dalam perjanjian, tanpa saksi manusia, tanpa syarat manusia. Dina akhirnya bersuara. "Kalau saya jadi istri kamu, saya dapat apa?" Lelaki itu tersenyum tapi senyum niat. "Dingin, segalanya, uang, rumah, nama besar, semua. Tapi kamu nggak boleh pernah ingkar. Sekali kamu ingkar, bukan hanya kamu yang binasa." Dina sempat ragu, tapi lalu dia ingat semua ejekan orang, semua rasa sakit waktu dia cuma bisa numpang hidup. Dia ingat tatapan kasihan, dan semua itu bikin hatinya keras. "Saya setuju," katanya. Lelaki itu mendekat. Dia sentuh kening Dina dengan jari telunjuknya, dan seketika semuanya berubah. Dina merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan, tapi bukan gelap biasa. Di sana ada suara tawa, tangis, dan bisikan dalam bahasa asing. Badannya melayang, matanya berat, tapi dia nggak takut. Di antara semua itu, dia merasa hangat, seperti dipeluk, seperti diterima. Waktu dia bangun, matahari udah mulai naik. Nggak lagi di panggung kayu, tapi di bawah pohon besar di pinggir hutan. Di tangannya ada cincin perak tua dengan batu hitam di tengahnya. Dan di sebelahnya, sebuah kantong beludru berisi uang tunai. Banyak. Sangat banyak. Itulah awal semuanya. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Uang datang terus, bisnisnya lancar. Apa yang dia jual pasti laris.
Followers naik drastis. Semua yang dia sentuh berubah jadi emas, tapi ada yang berubah juga dalam dirinya. Kadang, tengah malam dia merasa nggak sendirian. Kadang dia ngaca, dan bayangan di cermin tersenyum duluan sebelum dia gerakan bibir. Kadang juga dia lihat tangan pria itu menggenggam tangannya dalam mimpi. Dan waktu dia bangun, di pergelangan tangannya ada bekas sentuhan dingin. Dan setiap malam Jumat Kliwon, Dina harus datang lagi ke hutan itu. Tapi bukan untuk ketemu, untuk tunduk, untuk menyerahkan persembahan, untuk memperbarui ikatan. Tapi itu cerita untuk malam lain. Sejak malam itu, hidup Dina benar-benar berubah drastis. Setiap langkah yang dia ambil serasa digiring ke arah yang diinginkan semesta. Uang gak pernah lagi jadi masalah. Barang-barang mewah kayak tas branded, makeup mahal sampai gadget keluaran, terbaru udah kayak cemilan buat dia. Followersnya di TikTok naik gila-gilaan, tiap video yang dia upload pasti FYP, dan kolom komentar rame terus. Banyak yang muji, banyak juga yang sirik, tapi Dina udah kebal. Yang penting, dia udah ada di puncak. Persis kayak yang dijanjikan suaminya. Tapi di balik semua kilau itu, mulai muncul tanda-tanda aneh, yang pelan-pelan bikin batinnya gelisah. Semuanya dimulai waktu dia bangun tengah malam dan nemuin bekas tapak kaki basah di lantai kamarnya. Tapak itu besar, jauh lebih besar dari ukuran kaki manusia biasa. Tapi anehnya, lantai kamarnya kering. Dina coba abaikan, dia pikir itu cuma efek dari tidur yang gak nyenyak. Tapi kejadian itu terus berulang tiap malam Jumat Kliwon. Bekas kaki, pintu lemari yang kebuka sendiri, suara langkah pelan di atas plafon. Belum lagi, suara lirih dari balik kaca kamar mandi yang selalu bilang hal sama. Sudah waktunya. Dina tahu apa maksud suara itu. Karena tiap malam Jumat Kliwon, dia harus balik lagi ke hutan tempat dia pertama kali ketemu suaminya. Ritualnya selalu sama. Dina pakai kebaya putih, rambut digerai, dan di tangan kanannya harus ada sesajen. Ayam hitam, bunga 7 rupa, dan satu benda yang berbeda setiap kali. Kadang cermin kecil, kadang kuku yang dipotong malam sebelumnya, kadang foto orang-orang tertentu yang bahkan dia sendiri nggak tahu siapa mereka. Tapi yang paling bikin dia gemetar adalah waktu suatu malam dia diminta bawa sehelai rambut dari anak kecil yang belum genap 7 tahun. Waktu itu Dina sempat ragu, tapi suaminya cuma menatap dia dari balik kabut dan berkata, "Kalau kamu menolak, semua yang kamu dapatkan akan hilang. Bahkan jiwamu." Dina akhirnya pasrah. Dia nyelinap ke rumah tetangga malam-malam, motong sehelai rambut anak perempuan yang lagi tidur. Gak ada yang tahu. Tapi sejak itu, anak kecil itu sering sakit-sakitan. Badannya kurus, matanya sayu, dan tiap malam mimpi buruk. Orang tuanya bingung. Dokter nggak nemuin penyakit apa-apa. Dina cuma bisa diam, tapi tiap kali lihat anak itu di jalan, matanya penuh rasa bersalah. Tapi semua itu belum seberapa, karena makin lama suaminya makin banyak minta yang aneh-aneh. Sampai akhirnya suatu malam, dia datang dalam wujud manusia sepenuhnya tampan, rapi, dan mengenakan jas hitam. Tapi aura dinginnya masih sama. Malam itu, dia bilang satu kalimat yang bikin hati Dina runtuh, "Saatnya kamu memberi tumbal yang lebih besar." Dina bingung. Apa maksudnya? Lelaki itu menatap dia lekat-lekat. "Seseorang yang dekat denganmu, yang punya hubungan darah." Dina langsung pucat. "Aku nggak bisa." Tapi lelaki itu nggak marah. Dia cuma tersenyum dan berkata pelan, "Kamu udah milih jalan ini. Kamu tahu konsekuensinya." Lalu dia menghilang begitu aja, ninggalin Dina berdiri sendiri di tengah kabut. Sejak malam itu, Dina mulai berubah. Dia makin jarang keluar rumah. Bahkan sosial medianya mulai sepi. Banyak yang komentar nanyain dia kemana, kenapa jarang update. Tapi Dina nggak peduli. Di kepalanya cuma satu. Siapa yang harus dia pilih? Dia cuma punya satu adik laki-laki yang masih SMA. Ibunya udah meninggal lama, dan bapaknya juga udah nggak ada. Cuma adik satu-satunya itu yang dia punya di dunia ini. Tapi sekarang, dia diminta ngorbanin dia. Dina sempat coba nyari jalan keluar. Dia ke orang pintar, ke ustadz, bahkan sempat mau pindah kota. Tapi tiap kali dia mau pergi, ada aja yang ganggu. Ban mobil meletus di tengah jalan. Handphonenya mendadak mati total. Sampai listrik rumahnya konslet tiap kali dia beresin koper. Sampai akhirnya satu malam suara itu datang lagi. Tapi kali ini nggak dari cermin atau dari atas plafon, tapi dari tubuh adiknya sendiri. Waktu itu adiknya lagi tidur, tapi mulutnya bergerak, dan suaranya bukan suara anak remaja. Suaranya dan berat suara lelaki itu. Dia bilang, "Jangan coba kabur. Dia milik kami sekarang." Dina nangis. Nggak tahu harus gimana, tapi yang dia tahu, semua ini salah dia. Dia yang milih jalan ini, dia yang ngiyain perjanjian itu. Dan sekarang, dia nggak bisa keluar.
Beberapa hari setelah itu, Dina mulai sakit. Badannya lemas, matanya selalu merah, dan dia nggak bisa tidur. Tiap malam dia lihat sosok lelaki itu duduk di pojokan kamarnya, cuma diem, tatapannya kosong. Kadang senyum, kadang marah, kadang cuma mengawasi. Dan tiap pagi, dia selalu bangun dengan luka kecil di pergelangan tangannya. Kayak ada yang motongin pelen-pelen. Dia coba cerita ke Rika, tapi nggak pernah bisa nemuin waktu yang pas. Rika juga kelihatan udah mulai takut deketin dia. Banyak warga desa juga mulai ngomongin dia. Mereka bilang rumah Dina kerasa berat, auranya gelap. Bahkan tukang ojek dan penjual sayur mulai ogah anterin pesanan ke rumahnya. Tapi anehnya, nggak ada yang berani langsung ngomong ke Dina. Mereka semua cuma bisik-bisik suatu hari. Dina dapat pesan dari nomor gak dikenal. Isinya cuma satu kalimat, 3 hari lagi, atau dia kami ambil. Dina langsung lemes. Dia tahu itu bukan ancaman kosong. Dia tahu waktunya hampir habis, dan sekarang pilihannya cuma 2. Ngasih adiknya, atau semuanya hilang. Tiga hari terasa kayak 3 tahun buat Dina. Sejak pesan itu muncul di ponselnya, hidupnya makin gak karuan. Nafsu makan hilang, tidur pun cuma numpang pejam. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan jantungnya selalu berdebar tiap detik. Diet, waktunya makin sempit, dan pilihan yang dia miliki sama sekali bukan pilihan. Malam pertama setelah pesan itu datang, dia jaga adiknya ketat. Dia duduk di lantai kamar, tepat di samping tempat tidur adiknya yang lagi tertidur lelap, masih pakai seragam sekolah. Anak itu nggak tahu apa-apa. Sama sekali nggak tahu kalau kakaknya lagi berjuang memilih antara menyerahin dia atau kehilangan segalanya. Tengah malam suhu kamar jadi lebih dingin dari biasanya. Padahal AC nggak nyala. Dina bisa lihat napasnya sendiri keluar dari mulut. Padahal dia ada di dalam kamar. Nggak lama lampu kedap-kedip dan suara langkah kaki mulai terdengar dari arah dapur. Pelan, tapi berat. Suara itu berhenti pas di depan kamar. Dina berdiri, tubuhnya gemetar, dan dia beranikan diri buka pintu. Kosong. Tapi begitu dia balik badan, sosok lelaki itu udah berdiri di belakangnya. Wajahnya tampan seperti biasa. Tapi kali ini nggak ada senyum, matanya merah menyala, dan tangannya dingin saat menyentuh bahu Dina. Waktumu tinggal 2 malam, katanya, tanpa basa-basi. Kalau kau gagal, semua akan diambil, kau, adik, dan seluruh darah keturunanmu. Dina jatuh terduduk, nangis dalam diam. Dia nyesel udah terlalu dalam masuk ke dunia yang bahkan gak sepenuhnya dia pahami. Tapi, penyesalan itu gak cukup, karena setiap keuntungan yang dia nikmati, udah ada harganya. Dan harga berikutnya makin besar. Hari kedua, dia coba kabur lagi. Dia ajak adiknya pergi pagi-pagi. Katanya mau liburan. Mereka naik mobil keluar kota, gak tentu arah. Tapi entah kenapa, peta di HP selalu muter-muter di lokasi yang sama. Dan pas mereka berhenti di satu penginapan kecil buat istirahat, si pemilik bilang, kamar udah dipesan atas nama Dina. Padahal Dina gak pernah pesen. Saat itu dia sadar, lari udah gak mungkin. Dimanapun dia pergi, dia bakal tetap dalam jangkauan suaminya. Dina dan adiknya akhirnya balik ke rumah. Di perjalanan, adiknya mulai nanya hal-hal aneh. Mbak, kok akhir-akhir ini rumah kita dingin banget ya? Atau, tadi malam aku mimpi buruk. Ada laki-laki berdiri di ujung tempat tidur. Tapi mukanya kabur. Dina cuma jawab seadanya. Pura-pura gak dengar. Dia tahu, semakin lama pengaruh makhluk itu udah makin dekat ke adiknya. Di malam terakhir Dina mandi jam 2 dini hari. Badannya udah kayak bukan miliknya sendiri. Berat, lemas, tapi dia tetap kuatkan diri. Setelah ganti baju, dia duduk di ruang tengah, nyalain lilin, dan ambil cermin bundar kecil pemberian Mbok Lirah. Cermin itu sekarang warnanya udah kusam, tapi kalau diterawang, dalamnya kayak muterin bayangan yang gak pernah sama. Dina bisik pelan ke cermin itu, kalau memang ini malamnya, tolong tunjukin. Dan benar aja, bayangan yang muncul di cermin bukan dirinya, tapi adiknya, tidur di kamarnya. Dan di sebelahnya, sosok lelaki itu lagi duduk di pojok ruangan, merah menyala, dan senyumnya tipis. Dina teriak, lari ke kamar adiknya, tapi saat dia buka pintu, kamarnya kosong. Tempat tidur masih rapi, gak ada adiknya. Dina panik. Dia keliling rumah, teriak manggil-manggil, tapi nggak ada jawaban. Akhirnya dia keluar ke halaman belakang, dan di sanalah dia lihat adiknya berdiri di tengah lingkaran merah yang terbentuk sendiri dari tanah retak. Sosok lelaki itu berdiri di seberangnya, melambai pelan ke arah Dina. Kau datang tepat waktu, katanya. Bawa persembahanmu. Dina berdiri di ujung lingkaran. Air matanya udah jatuh deras.
Tapi bukan cuma karena takut, lebih karena benci. Benci sama dirinya sendiri yang terlalu tamak, yang pengen segalanya datang cepat, tanpa mau sabar, tanpa pikir panjang. Kenapa harus dia? Dina teriak. Suaranya gemetar. Lelaki itu maju beberapa langkah. Karena dia milikmu, dan apapun yang milikmu, bisa jadi milikku. Dina jatuh berlutut. Di depan matanya, adiknya berdiri dengan tatapan kosong, kayak kesurupan. Lelaki itu mengangkat tangan, dan angin mendadak berhembus kencang. Daun-daun beterbangan, langit berubah kelam, dan dari tanah mulai muncul asap hitam. Tapi justru di saat itulah, sesuatu dalam diri Dina pecah. Mungkin karena cinta kakak ke adik itu lebih besar dari ketakutan. Mungkin karena akhirnya dia sadar, gak ada kekayaan sebanding dengan satu nyawa orang yang dia sayang. Aku tuker, katanya. Ambil aku, tapi lepasin dia. Lelaki itu terdiam, lalu tersenyum. Kau yakin? Aku istrimu kan, kata Dina. Aku janji, jadi aku juga yang harus tanggung. Jangan dia. Lelaki itu menatap dia lama. Lalu pelan-pelan dia angkat tangan, dan adik Dina ambruk di tanah, tapi langsung sadar. Matanya kembali normal, tubuhnya gemetar. Dina lari, peluk adiknya rat-rat. Tapi dia tahu, dia udah nggak punya waktu banyak. Angin berhenti. Lelaki itu berdiri di depan Dina, matanya menatap dalam. Baik, aku terima. Tapi janji adalah janji. Sekali ditebus, tak bisa dicabut. Dan tiba-tiba, semuanya gelap. Besok paginya, warga nemuin adik Dina pingsan di halaman belakang. Dia digendong ke rumah tetangga, diberi air putih, dan akhirnya sadar. Tapi sejak itu, dia nggak pernah bicara lagi. Hanya sesekali nyebut nama kakaknya. Sementara Dina nggak pernah ditemukan. Rumah mewah itu perlahan rusak, ditinggal. Gak ada yang mau beli. Bahkan yang lewat aja katanya bisa dengar suara tangis di malam Jumat Kliwon. Orang-orang bilang Dina diambil, ditarik ke dunia suaminya. Tapi yang lebih aneh, ada yang pernah lihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di jendela lantai 2 rumah itu, matanya merah, dan tangannya megang cermin bundar kecil. Dari semua kejadian itu, satu hal yang orang akhirnya pelajari. Gak semua sukses itu Bert. Kadang, di balik rejeki yang datangnya terlalu cepat, ada sesuatu yang minta dibayar lebih mahal dari yang kita kira. Dan kisah Dina jadi cerita yang cuma dibisikin orang-orang, tapi selalu bikin merinding. Cewek cantik yang rela nikah sama jin, demi kaya raya tapi akhirnya hilang tanpa jejak, karena terlalu cinta sama satu hal yang gak pernah bisa bohong keluarganya sendiri. Kalau menurut lo, rela nggak nikah sama jin demi kaya raya? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Kalau suka konten kayak gini, langsung like, subscribe, dan aktifin loncengnya. Sampai ketemu di cerita horor selanjutnya, jangan sendirian waktu nonton, karena yang ngikutin bukan cuma lo.